Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga beberapa berita-berita menarik dan juga positif yang mungkin bisa dijadikan sebagai katalis atau mungkin suatu pertanda bahwa sebenarnya bull market telah dimulai. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kali ini kita akan update beberapa katalis atau mungkin naratif yang bisa menjadikan suatu pertanda apakah benar bahwa sebetulnya bull market telah dimulai atau mungkin ini hanya sekedar permulaan. Pertama, beberapa big company mulai mencoba untuk membuat iklan komersial untuk memperkenalkan Bitcoin ke seluruh dunia. Dan untuk tanda berikutnya, salah satu CEO Grayscale telah membuat pernyataan bahwa sekitar 30 triliun US dollar akan segera mengalir ataupun menyerap ke dalam market cryptocurrency dan khususnya Bitcoin. Kali ini memang beritanya sangat luar biasa sekali, walaupun ada sedikit berita yang terselip agak sedikit negatif. Tetapi nanti kita akan bahas dan kalian juga bisa menonton dengan video gue sebelumnya terkait Bitcoin Spot ETF. Kira-kira apa keuntungan dan juga kerugian ketika seorang investor membeli Bitcoin melalui ETF? Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini nampaknya sedang hijau atau sedang terjadi kenaikan, walaupun kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan. Di sini kita bisa melihat di dalam volume selama 24 jam terakhir telah terjadi kenaikan di atas 20%. Begitu juga dalam total market cap secara global telah terjadi kenaikan di atas 2%. And so, Bitcoin hari ini sedang terjadi kenaikan di atas 2% dan telah berada di kisaran harga 43.720-an US dollar. Walaupun sebelumnya telah terjadi korektif bahkan di bawah 40 ribuan dolar, namun kali ini Bitcoin telah terjadi kenaikan kembali. Dan untuk Ethereum sedang terjadi kenaikan sekitar 0,30%, ada BNB di atas 2%, Solana di atas 14%, XRP, dan juga beberapa altcoin lebih banyak hari ini sedang terjadi kenaikan, walaupun ada sebagian altcoin yang sedang terjadi koreksi hari ini. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, kali ini datang dari salah satu akun Xcoindex Indonesia yang telah memberikan informasi bahwa telah terjadi peperangan marketing ETF spot Bitcoin yang sudah dimulai oleh kedua big company, salah satunya Bitwise dan juga Hashdex. Mungkin dari kalian bertanya-tanya, dengan adanya iklan Bitcoin seperti demikian, bagus untuk bisa menarik minat investor ke dalam market cryptocurrency ataupun bisa melakukan investasi ke dalam Bitcoin. Memang benar sekali, tujuan tersebut memiliki impact yang begitu positif untuk market cryptocurrency di masa depan. Tetapi dari kedua iklan tersebut dan juga dari kedua perusahaan ini memiliki tujuannya masing-masing, dan tentu dari setiap perusahaan ini membuat iklan sebaik mungkin agar bisa menarik para pelanggan ataupun user baru yang ingin membeli Bitcoin melalui ETF dari setiap perusahaan. Jadi lebih kurangnya seperti itu tujuan dengan adanya sebuah caption perang marketing ETF spot Bitcoin yang sudah dimulai dari kedua perusahaan yang akan menyediakan produk ETF spot Bitcoin. Dan untuk informasi berikutnya, kali ini datang dari salah satu media watcher.guru yang telah memberikan informasi dalam sebuah pernyataan yang telah disampaikan oleh CEO Grayscale. Jadi menurut salah satu CEO Grayscale, temukan Bitcoin ETF untuk membuka 30 triliun US dollar. Wow. Artinya dengan pernyataan tersebut yang telah disampaikan oleh salah seorang CEO dari perusahaan Grayscale, bahwa Bitcoin Spot ETF akan membuka jalan untuk penyerapan dana sekitar 30 triliun US dollar ke dalam market cryptocurrency. Jadi mungkin salah satu sumber yang akan menjadikan impact begitu positif untuk harga Bitcoin bisa melambung tinggi hanyalah Bitcoin Spot ETF yang telah diajukan oleh beberapa big company kepada regulator Amerika Serikat yaitu SEC. Dan ketika berbicara kepada CNBC atau pada saat diwawancara oleh CNBC, salah satu CEO Grayscale yang bernama Michael Sanansin mengatakan bahwa persetujuan ETF spot Bitcoin akan membuka kekayaan yang disarankan untuk Bitcoin senilai sekitar 30 triliun US dollar.
Dan memang benar, berbicara di dalam program Squawk Box, Sanansin mencatat bahwa persetujuan akan memungkinkan investasi dari individu yang telah terkunci dari peluang untuk mendapatkan exposure Bitcoin. Nah, jadi secara asumsi ataupun pernyataan pada saat diwawancara oleh media CNBC, salah seorang CEO Grayscale yang bernama Michael Sanansin, dia telah mengatakan bahwa Bitcoin Spot ETF akan membuka kekayaan yang telah disarankan untuk Bitcoin dengan total dana sekitar 30 triliun US dollar. Mengapa demikian? Karena Bitcoin Spot ETF akan memudahkan untuk para investor yang tidak mengetahui sama sekali bagaimana caranya untuk bisa berinvestasi ke dalam sektor industri cryptocurrency. Dan salah satunya adalah Bitcoin. Tetapi dengan adanya produk ETF ini akan memudahkan untuk para investor yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan cara melakukan investasi ke dalam sektor industri cryptocurrency dan salah satunya adalah Bitcoin. Walaupun di dalam sebuah pernyataan tersebut yang telah disampaikan oleh salah seorang Michael Sanansin, ini akan memungkinkan investasi dari setiap individual, tetapi sebetulnya bukan hanya untuk salah satu individual ataupun seseorang saja. Ini pun akan berguna dan juga berfungsi untuk beberapa institusi yang ingin melakukan investasi melalui ETF spot Bitcoin. Nah, jadi itulah yang telah disampaikan oleh salah seorang CEO dari perusahaan Grayscale yang bernama Michael Sanansin, dan dia juga telah mencatatkan secara khusus bahwa sebetulnya market cryptocurrency akan memberikan pengaruh besar pada investasi Bitcoin ketika Bitcoin Spot ETF di-approve oleh regulator Amerika Serikat yaitu SEC. Tetapi pertanyaannya sampai dengan saat ini belum ada secara garis besar apakah tanda-tanda persetujuan ini akan segera di-approve oleh regulator Amerika Serikat ataupun SEC, atau mungkin akan ditunda kembali, bahkan ditolak. Tetapi setidaknya dengan adanya euforia seperti demikian, ini merupakan salah satu pertanda bahwa bull market telah dimulai atau mungkin akan segera dimulai. Dan untuk informasi berikutnya, kali ini adanya suatu perbandingan ketika salah seorang investor membeli Bitcoin melalui ETF dan juga melalui bursa. Jadi menurut salah satu media Cointelegraph.com, spot Bitcoin ETF akan menjadi pertumpahan darah untuk pertukaran kripto, kata analis. Nah, jadi ketika di-approve-nya ataupun disetujuinya beberapa proposal yang telah diajukan oleh beberapa big company terhadap regulator Amerika Serikat yaitu SEC dengan proposal Bitcoin Spot ETF, mungkin ini akan menjadi suatu pertumpahan darah antara beberapa perusahaan yang telah menyediakan produk ETF dan juga beberapa bursa. Jadi menurut salah satu analis tersebut yang telah menyampaikan hal-hal seperti demikian, investor itu akan lebih diuntungkan ketika membeli melalui ETF dibandingkan beberapa investor ketika membeli Bitcoin melalui bursa yang telah menyediakan perdagangan Bitcoin. Tetapi menurut gua sendiri tidak seperti demikian dan juga tidak seperti apa yang telah kita bayangkan dengan adanya media yang telah memberitakan ataupun memperbandingkan antara produk ETF dari beberapa perusahaan dan juga beberapa bursa yang telah menyediakan perdagangan Bitcoin. Dan buat kalian yang ingin tahu kira-kira apa sih keuntungan dan juga kerugian ketika kalian membeli Bitcoin melalui ETF, silahkan kalian tonton di dalam video gua, nanti untuk linknya gua sertakan di deskripsi. Namun yang menariknya di dalam sebuah informasi yang terakhir ini bahwa Bitcoin yang telah diperdagangkan di dalam bursa ETF, beberapa pengamat industri telah memperkirakan bahwa ETF Bitcoin Spot dapat dimulai diperdagangkan pada awal tahun 2024. Dan jika dengan hadiah blok Bitcoin yang telah diperkirakan akan dikurangi setengahnya pada bulan April, salah satu CEO dari Blockstream yang bernama Adam Back yakin dapat mendorong Bitcoin ke harga 100 ribuan US dollar. Tetapi menurut salah satu pendukung Bitcoin seperti CEO dari Gentry Samson Moon mengatakan bahwa persetujuan ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat bahkan dapat mendorong Bitcoin hingga 1 jutaan dolar dalam satu hari, mungkin dalam 1 minggu berikutnya. Wow, ini tentunya menarik sekali dengan adanya suatu informasi yang telah disampaikan oleh media Cointelegraph.com. Walaupun sedikit adanya suatu perbandingan antara membeli Bitcoin melalui ETF dan juga melalui bursa, tetapi secara kesimpulan yang bisa gue dapatkan bahwa ETF spot Bitcoin dapat mendorong harga Bitcoin mencapai harga 1 jutaan US dollar dalam kurun waktu 1 minggu bahkan 1 hari. Sebetulnya untuk outlook di tahun 2024 bukan hanya kita menantikan dalam persetujuan Bitcoin Spot ETF saja, begitu juga akan terjadinya halving ataupun berkurangnya reward dari para penambang Bitcoin. Dan momen tersebut merupakan salah satu momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh komunitas cryptocurrency, terutama untuk investor Bitcoin. Karena secara historikal yang telah terjadi dalam 3 halving sebelumnya, Bitcoin selalu mengalami kenaikan dan mencapai new all-time high ataupun harga tertinggi baru setelah terjadinya halving dalam 500 hari ke depan.
Dan apakah mungkin di halving yang keempat ini Bitcoin akan mencapai new all time high ataupun harga tertinggi baru? Menurut secara sudut pandang gua sendiri, Bitcoin akan mencapai harga tertinggi baru ataupun new all time high karena di dalam halving yang keempat ini banyak sekali beberapa katalis yang memungkinkan mendorong harga Bitcoin mencapai harga tertinggi baru. Selain Bitcoin bisa repeat history. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru kita kali ini. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.